Ya, pemirsa setelah mengamati perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, kita akan menuju Jakarta Future Exchange untuk mencermati perdagangan komoditas. Ya, untuk mengetahui perkembangan di pasar komoditas, kita telah terhubung dengan Direktur Utama PT Clearing Berjangka Indonesia Persero, Fajar Wibiadi. Ya, selamat pagi Pak Fajar. Selamat pagi Mas Orlando. Ya, Pak, ini di tengah kondisi ekonomi yang melambat, ini bagaimana pergerakan perdagangan berjangka komoditi? Oke, terima kasih. Alhamdulillah di masa pandemi ini juga untuk kami di Bursa Berjangka, juga terkait dengan di Clearing Berjangka Indonesia, di masa ini perdagangan berjangka tetap bergerak dengan baik. Kalau kita bilang mungkin secara data dari years on years, malah pergerakan kami malah dibandingkan dengan semester 1 2019 itu terjadi peningkatan sekitar 31% untuk di industri PBKI sendiri. Jadi masa pandemi ini bagi kami juga merupakan salah satu tantangan, tapi juga peluang-peluang yang mungkin bisa kita tingkatkan untuk transaksi PBK di industri. Baik. Pak, jadi pendapatan KBI di semester 1 2020 ini naik kan jadi 81,4 miliar rupiah. Nah, ini apa saja faktor yang membuat kenaikan pendapatan? Oke, baik. Ada beberapa hal sebetulnya yang memang meningkatkan untuk kami di sini. Pertama adalah tentunya dari industri PBK sendiri dengan adanya kenaikan tadi. Yang kedua juga memang ada beberapa value creation kami yang tahun 2019 yang memang akhirnya juga memberikan impact pendapatan kepada untuk tahun semester 2020 ini. Misalkan untuk transaksi kita terkait dengan bursa untuk di timah batangan. Ini juga memberikan suatu implikasi financial yang cukup baik kepada kami, terjadi suatu pertumbuhan yang memang sangat baik untuk baik kami di BBC maupun di PT Clearing Berjangka Indonesia Persero, Mas. Iya, baik. Pak Fajar, ini terkait dengan transaksi perdagangan berjangka komoditi ini, bagaimana data dari Anda, Pak? Kalau untuk transaksi PBK sendiri, itu kenaikannya juga cukup luar biasa. Jadi dalam arti bahwa untuk di semester 1 itu terjadi penaikan untuk transaksi SPA-nya itu sekitar 29%. Kemudian untuk transaksi di multilateralnya, itu kenaikannya malah lebih besar lagi sekitar 45%. Jadi di tengah pandemi ini semester 1 kami year on year itu terjadi suatu peningkatan yang memang dapat dikatakan sangat baik untuk kami di BBC maupun untuk di Clearing Berjangka Indonesia ini. Lalu selanjutnya seperti apa volume transaksi di sistem perdagangan alternatif dari catatan Anda, Pak Fajar? Oke. Untuk perdagangan alternatif, untuk di semester 1 itu sekitar ada 3,857 236 lot dibandingkan dengan untuk transaksi di 2019 itu sekitar 2.900.000-an, sehingga memang terjadi peningkatan yang luar biasa sekitar 29%. Transaksinya baik dari sisi currency, indeks maupun dari komoditi sistem perdagangan alternatif. Jadi peningkatannya sangat baik sekitar 29% itu untuk year on year. Baik Pak, lalu kemudian dari data Anda, ini bagaimana tentang dengan pergerakan transaksi pasar fisik timah batangan di semester 1 2020? Kalau untuk semester 1 2020, awal-awal pandemi mungkin kami juga ada sedikit penurunan. Karena memang secara pengguna terbesar itu mungkin China, memang kita tahu memang terkena duluan untuk pandemi. Tapi untuk di posisi Juli kami bandingkan dengan Agustus, itu sudah terjadi peningkatan mungkin volume transaksi sekitar 20%. Jadi kami bisa bandingkan mungkin itu adalah untuk di bulan ke bulan, karena memang untuk bursa timah ini kan baru juga melantai di bursa BBC dengan KBI, baru starting from Agustus 2019. Jadi kurang lebih pergerakan dari Juli ke Agustus itu terjadi peningkatan sekitar 20% secara volume transaksi. Baik, Pak Fajar. Lalu selanjutnya ini untuk komoditas. Ini komoditas apa yang paling terpengaruh oleh situasi global saat ini, Pak Fajar? Oke.
Memang untuk komoditas juga tentunya kita ketahui bahwa terpengaruhnya mungkin terpengaruh cukup baik, misalnya seperti gold. Kita tahu sendiri bahwa untuk emas saat ini mungkin sempat menjadi suatu break the highest record secara pricing. Dan dengan volatilitas yang ada di industri tentang gold ini juga, ini salah satu memang komponen yang mendongkrak untuk terjadi suatu peningkatan transaksi di industri kami ini. Iya. Pak, lalu selanjutnya ini selain sebagai lembaga clearing penjaminan dan penyelesaian transaksi di Bursa Berjangka Jakarta, ini pilar bisnis KBI ada apa saja, Pak? Oke, kami untuk clearing berjangka Indonesia, kami Persero, itu ada 3 pilar bisnis inti sebetulnya. Pertama adalah sebagai clearing penjaminan untuk industri PBK. Kemudian kami juga sebagai pusat registrasi racing gudang. Yang ketiga kami juga sebagai untuk clearing penjaminan untuk pasar fisik komoditas. Dan ketiga pilar bisnis ini adalah merupakan satu kesatuan yang kita bisa lakukan secara overall dengan sangat luar biasa untuk di industri ini seperti itu. Baik, lalu berikutnya Pak Fajar, ini ada upaya apa saja nih yang dilakukan KBI dalam meningkatkan transaksi perdagangan berjangka di BPJ? Oke, nah ini cukup menarik bahwa kami dengan BPJ ini adalah Self Regulatory Organization. Jadi bagaimana kami juga memberikan suatu edukasi kepada masyarakat atas industri PBK ini supaya masyarakat juga memahami dan mengetahui tentang industri, memahami tentang risiko yang ada sehingga diharapkan bahwa industri ini dapat bergerak untuk maju untuk ke depan secara bersama. Kurang lebih seperti itu. Baik. Iya, ini kan KBI juga ini mendorong ekonomi daerah begitu ya Pak ya. Lalu apa saja bentuk dukungan yang sudah dilakukan KBI sejauh ini? Oke, salah satunya memang kami sebagai BUMN juga diharapkan atau diminta memang bagaimana kita bisa berkontribusi kepada masyarakat baik untuk di pusat maupun di daerah. Dan salah satu yang kami lakukan, misalkan contoh yang baru kita lakukan adalah bagaimana kita mendukung pemerintah Bangka Belitung itu untuk terkait dengan pemasaran bersama untuk lada untuk white paper. Bagaimana supaya lada ini bisa mendunia, tapi juga bisa dilakukan dengan suatu kegiatan yang memang benar-benar dilakukan secara konsep untuk bursa dan juga clearing sistemnya. Itu kami lakukan suatu macam technical know-how, operation kegiatan bersama dengan salah satu BUMD di Bangka Belitung. Salah satunya seperti itu, Mas. Baik, ini yang terakhir nih Pak Fajar. Jadi di masa pandemi seperti saat ini apakah mempengaruhi minat investor untuk transaksi, Pak? Oke, di masa pandemi ini karena kebetulan juga industri kami memang sudah cukup advance dalam melakukan kegiatan secara digitalization, itu masa pandemi dengan work from home atau mungkin teman-teman banyak stay yang di rumah, masyarakat stay di rumah, itu kegiatan untuk berinvestasi secara digital di industri kami ini malah cukup meningkat. Jadi itulah salah satu opportunity, salah satu mungkin yang kami lakukan khususnya teman-teman industri ini, bagaimana dengan satu kegiatannya tetap dilakukan walaupun masih sama-sama untuk bekerja di rumah. Ini seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Fajar atas informasinya. Sehat-sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di IDX Opening Bell. Iya, pemirsa Direktur Utama PT Clearing Berjangka Indonesia Persero, Fajar Wibiyadi.